Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, video kali ini kita akan membahas tentang logika Tuhan. Membaca Tuhan dengan tauhid universal dan akal sehat tentunya. Jadi kita sambil nyantai ya, kita ngobrolin tentang Tuhan. Jadi siapa yang nggak percaya Tuhan nanti? Banyak orang beriman kepada Tuhan tapi sedikit yang benar-benar memahami bagaimana cara Tuhan bekerja. Dan pada video kali ini saya tidak akan mengajak Anda berdebat ya, tapi kita akan mencoba untuk mengajak Anda berpikir dengan jujur. Jika Tuhan Maha Esa dan Maha Bijaksana, maka ciptaannya pun tidak mungkin tanpa logika, kan begitu ya. Mari kita mulai dari pertanyaan paling sederhana ya, apakah Tuhan menciptakan alam ini secara acak atau dengan struktur? Jika alam semesta memiliki hukum fisika, keteraturan dan pola, maka sumbernya pasti lebih tertib dari ciptaannya. Inilah pintu masuk yang saya sebut sebagai tauhid universal. Baik, selama ini tauhid sering berhenti di dalam satu kalimat, yaitu Allah itu satu. Benar memang secara iman, tapi belum cukup secara logika kalau menurut saya. Karena begitu akal bertanya, satu dalam apa, mengatur lewat apa, hadir di mana dalam realitas, kan itu memunculkan pertanda-tanyaan. Nah, jika tauhid hanya slogan, maka Al-Quran hanya dibaca, bukan dipahami, kan begitu logikanya. Nah, di sini tauhid universal memandang Tuhan tidak bercampur dengan makhluk, tapi tidak terpisah dari kehidupannya. Nah, karena di dalam struktur kerangka berpikir yang saya sebut dengan tauhid universal di sini adalah zat Allah itu adalah mutlak. Kemudian di bawah itu ada asma Allah, nama-nama kesempurnaan. Kemudian setelah itu ada sifat Allah, cara kerja yang saya maksud. Kemudian nurullah adalah cahaya keberadaan. Nah, kemudian Nur Muhammad itu blueprint penciptaan ya. Kemudian setelah itu yang paling di bawah ini adalah makhluk, alam dan manusia. Ini bukan filsafat asing, ini adalah logika penciptaan ya teman-teman. Jadi kita nyantai dulu. Nah, kalau saya kasih analogi yang logis, listrik menyalakan lampu, tapi listrik bukan lampu. Matahari memberi cahaya, tapi matahari bukan bumi. Begitu pula Tuhan. Allah itu bukan makhluk, tapi tidak satu pun makhluk bisa hidup tanpanya. Inilah tauhid tanpa syirik dan tanpa pemisahan ekstrim ya. Dan Al-Quran sebagai sistem ini kita akan bahas selanjutnya. Mari kita buka Al-Fatihah. Contohnya Bismillah itu adalah penyelarasan ke sumber. Kemudian Rob adalah sistem pemeliharaan, dan Rahman Rahim itu adalah mekanisme kasih. Maliki hukum dan otoritas. Iya, karena budu itu adalah arah kesadaran. Kemudian ihdinas syirat itu sistem jalan hidup ya. Ini bukan doa pasif, ini adalah manual kehidupan. Nah, kemudian manusia adalah miniatur alam semesta. Ruh memberi hidup, akal memberi arah, hati memberi resonansi, dan tubuh pun memberi wujud. Dosa bukan sekedar pelanggaran, tapi kerusakan koneksi tauhid itu sendiri.
Nah, jadi Tuhan tidak perlu dibela. Yang perlu diperbaiki adalah cara manusia membaca Tuhan. Mungkin jika video ini membuat Anda berpikir, berarti tauhid masih hidup. Saya Romi tanpa gelar, kita belajar bersama tanpa fanatisme. Jangan lupa tekan subscribe dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.